سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman serta seluruh hadirin yang telah bergabung dalam kajian Islam online dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk, merupakan kajian yang kita laksanakan rutin selama 4 pekan, yaitu tanggal 9, tanggal 16, tanggal 30 Oktober, dan tanggal 6 November, setiap hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 WITA. Dan Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada pada pekan keempat atau pekan terakhir di tanggal 6 November. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah, bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Dharma Wanita Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, serta grup keluarga Muslim pensiunan Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kajian ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk. Sebelumnya kami akan membacakan profil pemateri terlebih dahulu. Nama Ustaz Sudirman, tempat tanggal lahir di Bone, tanggal 1 Februari 1974, alamat Jalan Rapokaling Timur, nomor HP 0821 8817 6088, pendidikan S1 Universitas Islam Negeri, pekerjaan pengisi acara siaran agama Dastar dan RRI, penulis buku, mubalik, pendiri dan pembina Yayasan Tajdidul Iman. Selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulil amul anbiya wal mursalin. Salawatullahu alaihi wa alihi wa sahabat jemaat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kajian kita tema kita hari ini bahas tentang masalah khusyuk, ya, dengan saya mau screen materi. Insyaallah kita akan masuk di khusyuk berdasarkan pandangan umat. Kita bicara tentang khusyuk nanti dalam beberapa bahasan kita ke depan, materinya tentang khusyuk. Kita mulai dulu, apa itu khusyuk? Ya, ini saya ambil dari beberapa pandangan para ulama membahas tentang
makna khusyuk. Asal dari khusyuk ini adalah hadirnya hati. Di para pendengar kalau bicara tentang khusyuk itu sebenarnya fokusnya di hati. Berapa besar hadirnya hati dalam sholat, disitulah berapa persentase khusyuk kita. Jadi kalau hatinya hadir setengah, ya setengah khusyuk. Kalau hatinya sedikit hadir dalam gerakan dan bacaan kita yang sudah sampaikan, ya itulah khusyuk kita. Jadi khusyuk itu ada, setiap bisa sholat. Cuma persentasenya saya beda. Saya ulang ya, dari setiap orang sholat ada khusyuk. Maka tingkatannya saja yang berubah. Apa itu khusyuk? Tumaknina. Ada ketenangan. Jadi kalau kita sholat dan ada tumaknina, ada tenang, ada perasaan takut, ada perasaan tunduk, itulah khusyuk. Kalau sesudah sholat tapi tidak ada rasa takut, tidak ada kesiapan ketundukan, itu gagalnya rasa khusyuk. Jadi khusyuk ini bersemayam dalam hati. Ada dalam hati. Nanti cerminannya ada pada bekas-bekasnya, pada perbuatan anggota tubuh kita. Di khusyuk itu bukan cuma dirasakan oleh hati. Nanti ada bekasnya pada perbuatan anggota badan kita. Ya. Kalau fisik semakin kuat beribadah, itu tandanya bahwa sholat kita itu khusyuk. Dia menyongsong perintah Allah, ya berarti itu khusyuk. Kalau sudah sholat tapi hati semakin mengeras, ya kita tidak ada tanda akan lebih baik, emosi kita masih, perbuatan-perbuatan tak jalan, itu tanda-tanda khusyuk tidak hadir. Nah, dengan khusyuk akan mendapatkan ampunan. Jadi orang yang sholat diampuni dosanya kalau dia khusyuk. Dan inilah akan mendapatkan nanti surga Firdaus. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran ini tentang perintah ini. Jadi sholat ini adalah wa innaha lakabirah. Sungguh sholat ini sangat berat, sangat berat. Saking beratnya banyak orang yang tidak sabar ketika dia sholat. Segera dia mau putus, segera dia mau keluar, segera dia mau selesaikan. Menuju sholat itu seperti mendaki gunung. Berat sekali. Kecuali siapa? Illa alal khosyin. Kecuali yang khusyuk. Yang ada kehusyuan di dalam dirinya. Ya. Nah, kita masuk yang kedua. Khusyuk ini kondisi dalam hati yang berupa rasa takut. Berapa rasa takut yang muncul pada saat kita sholat, itulah khusyuk kita. Kenapa takut? Karena kita merasa diawasi. Kita ini berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Dengan rasa takutnya dia kepada Allah, merasa diawasi, maka memancarlah nanti dalam anggota badannya berupa ketenangan. Ada kepasrahan. Ya. Dan saking tenangnya hatinya, maka anggota tubuh itu tidak sempat lagi menoleh. Bahkan dia sibuk menangis. Dia sibuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian-bagian dari khusyuk. Ada rasa takut, ada ketenangan, ada rasa nikmat, ada kepasrahan jiwanya. Seolah-olah urusannya semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Ketika dia punya masalah,
Begitu dia sholat, sholat selesai. Itu khusyuk. Jadi mohon bukan berarti khusyuk itu tidak ingat apa-apa itu. Definisi mau dibuang itu. Bukan tidak ingat apa-apa. Oh, tidak ingat apa-apa, pinsang itu namanya. Ya, jadi khusyuk ini dia memiliki gerakan yang sesuai dengan syariat. Ya. Sehingga ada orang sholat, saya lihat ada orang sholat, garuk sini, garuk sana, ya. Nanti sholat baru dia garuk kiri kanan, gatal sini, gatal situ, goyang sini, goyang sini. Itu tanda-tanda dia tidak khusyuk di dalam diri. Khusyuk ini akan diraih oleh orang yang mampu mengosongkan urusan-urusan duniawi. Jadi kalau sholat, Allahu Akbar, tapi mulut sedang koma kami, tapi pikiran kita luar sana, itu kosongkan dulu. Karena itu kalau orang mau sholat, kosongkan dulu perhatian. Ya, sehingga tercipta nanti rasa nikmat, ada kebahagiaan, sedang berdialog dengan Allah. Karena kalau tidak kosong, itu nanti yang membuat sholat ini susah khusyuk. Coba sholat tapi ingat tugas dari dosen, sulit. Sholat tapi ingat masakan, ingat kantor. Kosongkan dulu. Kemampuan mengosongkan ini itu sebuah pekerjaan mulia tersendiri. Jadi ketika kita mau takbir, kosong dulu. Jangan hadirkan sesuatu yang bisa merenggut ketenangan kita di hadapan Allah. Kalau tidak kosong, itu yang membuat nanti pikiran kita lari-lari. Karena dia tertarik oleh yang kita pikirkan itu. Untuk teknik ini, ya, pandangannya ke tempat sujud. Ada rasa takutnya dia, sehingga dia menunduk. Sehingga dia tidak sempat ke atas, tidak sempat ke samping. Dia ke tempat sujudnya. Ya. Apa itu khusyuk? Orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Berapa besar kemampuan menghinakan diri, menghinakan diri, menghinakan diri. Itulah perolehan khusyuk kita. Kalau sudah sholat tapi tidak merasa membutuhkan Allah, itu artinya kita gagal mendapatkan khusyuk. Sudah sholat, merasa butuh sama Allah, kecil di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, tidak berdaya dengan urusan dirinya tanpa pertolongan Allah. Itu khusyuk. Ciri-ciri khusyuk itu. Tapi Ustaz, Ya, PowerPoint tidak terganti Ustaz. oh iya. Iya. Ya, tunggu sebentar dulu. Belum ya? Iya belum Ustaz. Ya, sebentar dulu ya. Iya. Ya, ya, nanti saya tarik sedikit. Jadi saya ulangi. eh, eh, Sebelum diganti dulu saya bentar ya. Khusyuk ini sekali lagi hadirnya hati di hadapan Allah. Yang kita rasakan Allah itu dekat sekali dengan kita. Dia mendengar bisikan kita, sedang menatap kita, sedang memperhatikan ini dan, nampak. Mana Fahmi? Di saya masih belum terganti Ustaz. Masih nomor berapa di situ? Masih sampul PowerPoint Ustaz. Ya,
Allah. Belum? Sudah ya? Belum? Iya, sudah muncul. Ya. Jadi khusyuk ini eh, itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Coba kalau sholat, hadirkan hati di hadapan Allah. Kita rasakan dekat Allah. Sedang mengamati kita, sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita, ya, sedang menatap kita. Sehingga tenanglah hati ini. Tumakninalah jiwa kita. Tenanglah gerak-gerik kita. Ya, dia tidak sempat melakukan banyak gerakan karena saking fokusnya dia di hadapan Allah. Dia fokus dengan apa yang diucapkan, dia fokus dengan apa yang dia lakukan. Sehingga pikiran-pikiran liar itu hilang. Itulah khusyuk. Jadi khusyuk itu tenangnya hati. Akibat merasa didengar oleh Allah. Ya. Khusyuk di berbagai tafsir ini juga menghinakan diri kepada Allah. Berapa kemampuan tak merasa hina di hadapan Allah. Merasa butuh sama Allah, hina. Sehingga karena kehinaan diri kita, kita pasrah sama Allah, kita tunduk sama Allah. Lalu kita mau taat dan mau diatur sama Allah. Nah, di situ intinya nanti khusyuk. Hati yang khusyuk tidak mungkin dia membangkang sama Allah. Orang yang khusyuk tidak mungkin mau menentang Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin mau menentang Allah. Pasti lahir kepasrahan secara total. Ini pilarnya. Pak, pilar utama kalau kita mau menuju khusyuk ini. Ya, satu harus muraqabah. Ini inti pokok. Merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa diawasi, merasa dekat. Kalau ndak hadir ini omong kosong. Harus lahirkan apa? Muraqabahnya dulu. Merasa didengar, merasa dilihat, diperhatikan, dekat dengan Allah. Ini kunci. Ini ini syarat mutlak untuk bisa khusyuk. Disebut pilar utama. Ini syarat mutlak. Kalau tidak merasa dekat sama Allah, tidak. Yang kedua harus muhasibi. Ya. Jadi eh, muhasibi ini pengetahuan nanti akan dekatnya seorang diri dengan Rabb. Jadi ada pengetahuan hatinya akan dekatnya seorang diri dengan Rabb. Nah, kalau menurut Al-Jurjani, ini melekatnya pengetahuan seorang hamba bahwa Allah itu sangat dekat dirinya dalam setiap keadaan. Jadi muraqabah ini ada ilmu dalam hatinya bahwa dirinya dekat. Muraqabah ini dia punya ilmu bahwa dirinya sedang dipantau sama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menurut beliau ini muraqabah ilmu dan keyakinan tentang sifatnya Allah yang menguasai terhadap segala yang lahir maupun mati. Jadi kalau mau khusyuk
Hadirkan ilmu ini. Dekat sekali Allah secara lahir, batin Allah tahu diri kita. Itu kunci untuk bisa khusyuk. Ya, sini udullah ibadailah Allah ka'annaka tarah. Badailah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah. Kalau engkau tidak sanggup melihatnya, harus yakin. Fa innahu yara. Sungguh dia yang melihatmu. Ibadahnya Allah seolah engkau melihat. Kalau engkau tidak sanggup lihat itu Allah, harus yakin. Allah sedang melihat kita. Ini ilmu muraqabah namanya. Ilmu muraqabah. Merasa dekat dengan Allah. Ya, merasa diperhatikan sama Allah. Untuk yang kedua, untuk bisa khusyuk, ada namanya at-ta'zim. At-ta'zim. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Ya. Khusyuk ini perpaduan antara pengagungan dengan rasa mahabbah, yakni cinta. Ada cinta di hadapan Allah. Ada menghinakan, ada kerendahan. Coba kalau bertemu dengan seseorang yang kita hormati, kita cintai, kita merasa hina di hadapannya, kita merasa rendah di hadapannya. Bagaimana kira-kira sikap kita itu? Takzim sama Allah. Kalau tidak merasa butuh sama Allah, tidak merasa hina, tidak merasa eh, membutuhkan Allah, bagaimana bisa khusyuk? Gimana bisa khusyuk? Kenali Allah, Allah mendengar saya. Allah lihat saya. Saya cinta sama dia. Saya cinta sama dia. Maka untuk melahirkan khusyuk mesti ada kecintaan, ada kecintaan, ada kehinaan. Coba bertemu dengan seseorang yang kita cintai. Enak kan bicara? Biar berjam-jam tidak terasa. Apalagi kita menghinakan diri di hadapannya, merasa butuh sama dia. Cinta, luar biasa itu. Ya, Ibnu Rajab mengatakan khusyuk yang terjadi dalam hati adalah pancaran ya dari merasa malu kepada Allah, ma'rifah akan keagungan, mengenal Allah kehormatan dan kesempurnaannya. Maka sulit khusyuk kalau tidak mengenali siapa Allah itu. Khusyuk, kenali Allah. Dia yang hidupkan saya, dia matikan saya, seluruh rezekiku di tangannya, keselamatanku di tangannya, kemuliaanku di tangannya. Dia mendengar saya, dia melindungi saya, dia membela saya, dia mengangkat saya, dia mengurus dan segala kebaikan-kebaikan itu. Disitulah baru bisa kita khusyuk. Ada pengagungan kepada, ada pancaran makrifatnya sama Allah. Orang yang bisa khusyuk itu belajar ilmu nanti, ilmu cabang namanya, ilmu pokok namanya ilmu tauhid. Mentauhidkan Allah. Iya, coba bayangkan itu. Bagaimana tidak lahir kalimat takzim ini? Langit yang tujuh, tujuh langit, semua bertasbih sama Allah. Tujuh bumi, semua ini bertasbih sama Allah. Besarnya langit, besarnya bumi, besarnya makhluk Allah ini semua bertasbih di hadapan Allah. Kita, siapa kita? Siapa kita? Masa kita kalah sama langit, sama kalah bumi? Langit bumi bertasbih di hadapan Allah. Iya. Nah, sekarang untuk bisa khusyuk, ini ada namanya al-mahabbah, rasa cinta. Mahabbah itu jamuannya hati, makanannya rohani, penghiasnya mata.
Dialah intinya kehidupan. Siapapun yang kehilangan ini, dia laksana melaut dalam kegelapan. Dialah obat. Siapa memilikinya hatinya akan terjangkit, ya. Siapapun yang tidak memilikinya hatinya akan terjangkit seluruh penyakit. Mahabbah ini kelezatan, ya. Siapa yang ada mahabbah, hidupnya penuh kebaikan. Dan siapa yang kehilangan mahabbah, hidupnya penuh dengan derita dan kesedihan. Kalau mau khusyuk sama Allah, ada cinta. Kenapa cinta? Allah itu baik. Saya butuh sama dia, saya senangi dia. Kenapa saya senangi Allah? Allah yang maha baik sama saya. Kalau tidak dilahirkan ini, bagaimana mau khusyuk? Khusyuk adalah sadarnya hati bahwa ada zat yang maha baik yang saya temani bicara. Saya sedang berada di hadapannya. Nah, sehingga lahirlah al-hudu. Apa ini al-hudu? Tunduk. Lahirlah merendah diri di hadapan Allah. Nah, ini nanti yang eh, membuat kita insya Allah siap tunduk dan taat sama Allah. Ya, jangan pernah beranggapan bahwa seorang makhluk berhak atas Allah. Jangan. Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Nah, cepat sedikit. Jangan pernah membantah Allah dalam keadaan apapun. Jangan suka komplain Allah. Jangan menggerutu sama Allah. Jangan protes Allah. Sepakatlah dengan maunya Allah. Terima takdirnya dari Allah. Nah, kita masuk di sholat khusyuk dan kebahagiaan. Khusyuk itu karunia Allah. Siapa yang dikasih ini, dikasih sesuatu yang istimewa. Ini karunia, melebihi pemberian Allah lain. Kalau Allah masukkan ini khusyuk, biasa. Karena itu, hati itu butuh koneksi. Seperti ini kita siaran ini melalui Zoom, harus ada koneksi dengan internet. Sholat tapi tidak ada koneksi dengan Allah, tidak akan khusyuk. Apa itu khusyuk? Kemampuan hati terkonek dengan Allah. Kemampuan hati terkonek dengan Allah. Itu khusyuk. Tersambung diri tak dengan Allah. Adalah sholat khusyuk ini saat-saat yang terbaik untuk menenangkan pikiran dari seluruh kepenatan dunia. Itulah sebabnya sholat itu bukan sekali saja, tapi 5. Dan bukan 5 sekaligus. Kalau kita dari subuh, penat sampai dur, coba dur deh, istirahat. Maka sholat dur itu nikmat. Sedang memutuskan semua kepenatan dunia melalui air wudhu. Kemudian menghadap sama Allah. Lepaskan belenggu duniawi. Maka sholat itu kebahagiaan. Sholat itu kenikmatan. Karena melalui sholat, istirahatnya pikiran. Jangan lagi terdinding, terbelenggu, terikat, terpenjara oleh pekerjaan-pekerjaan dunia yang tidak ada habis. Sholat menghentikan itu. Ayah itu kalau sholat, kerja tugas dari dosen. Ya rukun tapi kerja tugas. Yang payah itu kalau sholat tapi mengajar. Berdagang, ke kantor, itu payah itu. Itu berarti dia tidak putuskan koneknya. Cabut koneksi ke pekerjaan lain. Sambungkan koneksi hati.
Nah, ini khusyuk kebutuhan. Bertemu dengan Allah melalui sholat sangat penting. Karena hidup ini sering lalai, sering gersang, banyak kesalahan. Karena itu sholat itu mengecas hati. Yang lalai itu dicas hatinya. Maka sholat itu sedang bertemu dengan Allah. Rasakan kehadirannya. Kegersangan-kegersangan jiwa, kelalaian-kelalaian itu dibuang. Kuncinya di sholat. Kalau sholat saja susah mengingat Allah, bagaimana mengingat Allah di luar sholat? Kalau sholat saja susah. Menit dalam sholat adalah menit sangat istimewa. Kita sedang terkonek dengan Allah tanpa perantara. Tanpa perantara. Hadirkan, sedang bicara sama Allah. Online, tanpa perantara. Maka sholat ini perjalanan rohani. Miratnya seorang hamba. Kita sedang menemui Allah lewat sholat kita. Sedang rekreasi batinnya. Ada doanya yang butuh khusyuk ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. 4 di sini. Berlindung, ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, nafsu tidak puas, doa tidak dikabulkan. Itulah orang sudah menderita hidup. Nah, yang terakhir, maaf, ini sholat itu perjalanan rohani menuju pertemuan dengan Allah tanpa perantara. Berhadapan dengan Allah secara langsung. Jalan keluar yang paling terbaik. Sarana untuk mendapatkan kedamaian dan maka sholat itu menyebarkan badan kita, pikiran kita, hati kita. Meningkatkan spiritual dan semangat kita. Jadi sholat itu nikmat. Nah, ini 3, pasti ini pertanyaan kita semua. Gimana menuju ke sini? Mana bisa menuju khusyuk? 33 rumusnya ini. Bisa bisa protokol, bisa bantu saya? Bisa pahami kita baca nak? Ya, Supaya Ustaz. hemat suara. Bisa dibaca Ya. 1. Pertama, mengenal Allah, menghadirkan, mengagungkan, dan takut kepadanya. Ini 1 itu. Kenali Allah, hadirkan, agungkan, takut. Siapa yang mau khusyuk, kenal sama Allah. Gimana mau bicara kalau tidak kenal? Bisakah kita lama-lama bicara dengan orang yang tidak kenal? Tidak bisa. Kedua, Yang kedua, ikhlas dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, semangat dalam melakukan sholat. jangan sholat dalam keadaan tidak semangat. 4, Keempat, menghindari berpalingnya hati dan anggota tubuh dari sholat. ada 2 di sini. Jangan ada anggota tubuh berpaling seperti mata ke atas, kiri kanan, ya, atau tubuh ini sudah miring. Tapi yang paling bahaya adalah jangan sampai hati itu berpaling dari lari sama Allah menuju pekerjaan kita. Itu lebih jahat itu. Hatinya yang lari, bukan fisiknya. Coba kalau kita sholat menghadap ke utara, tubuh itu lebih jahat kalau hati lari.
Katanya menghadap sama Allah, tapi lari sama pekerjaan, lari sama dunia, lari sama dunianya. Maaf, Yang kelima, bersiap diri sepenuhnya untuk sholat. memang sholat ini mesti dipersiapkan. Kalau tidak siap, susah khusyuk. Bisa memang berudu sebelum azan. Memang siap, kalau tidak siap, jangan mimpi khusyuk. Yang keenam, memanjangkan bacaan. Jangan mau terburu-buru selesai. Masih panjang, supaya bisa dinikmati. Ketujuh, tumak nina. Ya, kalau tidak tumak nina, tidak ada ketenangan ya, susah khusyuk. Kedelapan, mengingat-ingat kematian saat sholat. Ini kunci, kalau mau khusyuk, hadirkan kematian. Seperti ini sholatku yang terakhir. Seperti inilah sholatku terakhir. Seperti saya sudah sholat ini, belum tentu saya dapat lagi sholat berikut. Sembilan, menghayati makna bacaan sholat. Belajar sedikit ada waktu, kalau tidak bisa dihafal itu eh, terjemahannya, maknanya saja. Maknanya saja. Kalau saya baca doa kita, apa yang pesannya di situ? Kalau saya ruku ini pesannya. Karena sholat itu dialog. Bagaimana mau merasa nikmat kalau tidak dipaham? Coba kalau antum bicara Anda sendiri tidak tahu. Apa yang diucapkan? Bingung ya, bingung itu. Dan kita ini sebagai orang sholat, seperti orang bingung sendiri. Ke-10, membaca surah sambil berhenti pada setiap ayat. Jadi bagusnya setiap ayat itu berhenti. Ke-11, membaca Al-Quran dengan tartil serta membaguskan bacaan. Iya, bagusnya dibaguskan. Belajar ilmu baca supaya dinikmati. 12, meyakini sedang berdialog dengan Allah. Jadi jangan cuma ngomong saya sedang berdialog dengan Allah. Ke-13, meletakkan sutroh atau tabir pembatas dan mendekatkan ke arah. Jadi bagusnya ada tabir, ada sutra di depan kita. Apakah tembok, dinding, kursi, lemari, apa saja yang bisa bersifatnya sebagai pembatas. Jangan sholat tidak ada itu, dan orang bebas lalu lalang itu mengganggu. 14, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Nah, itu sudah. 15, melihat ke arah tempat sujud. 16, membaca surah-surah Al-Quran dan doa-doa secara berganti-ganti. Bagusnya surah yang kita baca itu diganti supaya lebih dipahami. Doanya juga jangan satu. Kalau bisa diganti supaya itu apa? Difokus. Biasa kalau doanya tidak diganti mengalir saja tapi tidak hadir hati. Karena mulutnya yang refleks. Kenapa? Karena pasti itu. 17, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena ini malu yang memang suka mengganggu ini. Sebelum sholat minta perlindungan. 18, memperhatikan kekhusyuan salafus soleh saat mereka sholat. Jadi belajar dari orang-orang pendahulu kita. Bagaimana mereka itu bisa khusyuk. Sampai dicabut panah. Ketika dia kena panah. Dia bilang nanti saya sholat baru kau cabut. Dan dicabut. Tidak rasa. Dia berkata kenapa kau tidak cabut. Sudah waktu sholat. Kita ini baru nyamuk yang gigit sudah. Gelisah luar biasa. 19, mengetahui keistimewaan khusyuk dalam sholat. Apa keistimewaan ini kalau ini kita dapatkan karena ini penggembira buat kita. 20, bersungguh-sungguh dalam berdoa pada waktu-waktu tertentu ketika sholat, khususnya ketika sujud. Ya. Jadi ketika sujud dan sebelum berakhir sholat itu bagus sekali. Itu di situ bagus sekali khusyuk itu. Karena doa mustajab di situ ke sujud dan sesudah tasyahud. 21, berzikir setelah sholat. Jangan langsung buka HP.
langsung lari. Tinggal dulu sebentar. Itu bisa melahirkan khusyuk. Berzikir sejenak. Ada saya lihat orang sudah sholat assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Langsung HP-nya buka. Kasihan itu. Masa Allah ditinggalkan HP yang dibuka? Yang begitu itu kasihan itu. Tapi tidak ada anggota Zoom kita di sini, tidak ada. Mirip-mirip jika apa. Ke-22 menghilangkan sesuatu yang mengganggu di tempat sholat. Jadi bunyi-bunyian, bau-bauan, terlalu panas, terlalu dingin. Semua itu yang mengganggu telinga, mengganggu mata, mengganggu kulit, mengganggu semua ini buang. Masuk biasa ini gangguan kalau kita sholat ini mata. Biasa besar dulu tulisan. Supaya kita sholat baju partai masuk di masjid. Ganggu itu. Termasuk maaf ya sarunta. Sarung besar. Allahu Akbar baru tertulis Samarinda. Samarindanya itu mengganggu. Baca duduk. Dimor. Allahu Akbar. Baru besar. Tutup itu tulisan. Bau. Allahu Akbar. Baru orang di samping tak belum mandi. Ganggu. Bunyi HP. Sholat baru bunyi HP-nya. Ganggu. Lagu dandu lagu. Di belakangnya sangat penggemar dandu. Di, kalau orang sholat itu seperti mau online. Kita cari ruangan yang enak. Yang sehingga tidak ada gangguan. Ke-23 menghindari sholat di dekat makanan yang Nah disukai. ini coba. Kalau penggemar bakso baru Allahu Akbar baru ada bakso di depannya. Tidak bisa. Pasti baksonya yang dilihat. Ya, sholat sambil menonton televisi. Apalagi kalau bola main. Sedikit mami na gol. Bagaimana mau usuk? Usuk bukan amin diucapkan. Gol. Ke-24 menghindari sholat dalam keadaan menahan buang air kecil ataupun besar. Nah ini terutama mau kencing. Buang air besar. Bagaimana mau usuk? Ditahan nanti meledak di belakang. Urus meme dulu itu. Baru sholat. Ke-25 menghindari sholat dalam kondisi mengantuk. Kalau perlu istirahat meme dulu. Mau sholat Jumat sebanyak tidur sebentar. Sholat sambil ngantuk. Bisa jadi sholat tapi mimpi. Akhirnya ayatnya terbalik-balik. Ke-26 tidak sholat di belakang orang yang sedang bercakap-cakap ataupun tidur. Hati-hati juga orang sholat dekatnya ada bicara. Kan tidak fokus karena bicaranya itu orang besar sekali. Masuk orang tidur dekat, pas bangun pergi, nalap oke. Ke-27 tidak menyibukkan diri dengan membersihkan debu atau dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan sholat seperti menggaruk dan sebagainya. Tadi ada orang sholat ini urus tangannya sibuk sendiri. Sibuk semua mau nagarut. Termasuk kakinya sibuk. Halangan itu apa yang urus? Ke-28 tidak menoleh-noleh ketika sholat. Ya, ada orang sholat itu menoleh kiri, menoleh kanan, menoleh bawah. Seperti itu atap masjid mau periksa. Lampunya mau itu. Ke-29 menjauhi dosa, maksiat, dan perbuatan keji. Nah, untuk khusyuk dari dosa. Dosa ghibah, dosa menipu, bodoh-bodohi. Semua dosa itu penghalang khusyuk. Maka kalau ada hari ini susah khusyuk, coba periksa dosa apa yang masih berlanjut pada diri kita.
sama orang tua. Berpacaran baru mau khusyuk, susah. Bisa khusyuk orang berpacaran. Mengkosong, karena kalau dia mau khusyuk, pasti pacarnya yang ingat. Kecuali pahami, tidak kita. Ke-30, memilih pekerjaan yang pantas dari segi kehalalan. Jangan makan makanan haram. Jangan makan makanan. Hasil suap harus korupsi. Kerjaan tidak beres baru dimakan. Jangan mimpi untuk bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk. Karena dia menjadi daging yang haram pada tubuh. Ke-31, tidak mengarahkan pandangan ke langit. 32, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menguap karena kantuk. Iya. Kalau menguap, usahakan tutup. Lawan. Jangan menguap, dibiarkan. Apalagi belum sikat gigi. Pinsang orang di samping. Ke-33, tidak meniru gerakan binatang. Ada 6 jenis binatang muncul dalam sholat. Ada sering jadi anjing, sujud anjing. Ada sholat dengan sistem cepat, topi anu namanya, istilah ayam, gerakan ayam. Wah, cepat, cepat. Ya seperti kuda liar. Dan itu kalau salam ya, salam di atas paha ini. Assalamualaikum. Tik yang kiri, Assalamualaikum. Assalamualaikum buka kanan. Assalamualaikum buka kiri. Nah, itu namanya kuda liar. Ada yang musang. Musang itu matanya liar. Sholat tapi liar matanya kiri kanan. Ada namanya duduk anjing. Binatang buas itu. Turun pantatnya ke bawah tanah. Tembus. Dan seperti duduk antara dua sujud. Tapi kakinya tidak tegak. Pantatnya turun. Itu namanya duduk ika yang terlarang. Itu kayak binatang itu. Sujud tapi sikuna juga turun. Nah, itu sujud anjing namanya. Dan lain sebagainya. 33 ini kunci-kunci untuk kita bisa khusyuk. Saya kira demikian ya. Maaf segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz atas penyampaian materi yang sangat menarik, pembahasan mengenai bagaimana cara kita agar khusyuk dalam sholat. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya silahkan menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat. Kami persilahkan. Ya, mungkin saya Ustaz ada satu pertanyaan. Ya, Ya, pernah saya dengar Ustaz hadis tentang khusyuk dalam sholat, yaitu intinya seperti ini. Ketika iqamah itu sudah dikumandangkan, sementara makanan sudah terhidang di depan kita, itu lebih mengutamakan makanan yang terhidang di depan kita, Ustaz. Itu penjelasan hadisnya seperti apa, Ustaz? iya. Memang begitulah bahwa la salata, tidak ada salat bagi hadratit ta'am ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak ada makanan ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya, ketika kita sholat, lalu makanan dihidangkan, dan kita memangnya orang lapar. Coba orang secara naluri itu, ya namanya orang lapar baru makanan, konsentrasinya pasti di makanan.
Orang yang seperti ini bagusnya ya kita makan dulu, selesaikan hajat dulu, baru pergi sholat. Karena lebih bagus ingat sholat waktu kita makan. Jadi waktu kita so, eh, makan kan ingat sholat. Itu lebih bagus daripada ingat makan waktu kita sholat. Nah, kalau kita sholat, tapi enak namamu tadi. Seandainya ku makan memang nih, nanti namakan adekku, deh. Seandainya ku makan memang, enak na tadi itu, pasti kita akan berpikir ke situ. Deh. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, enak na itu. Maksud tadi, jalan kote nyaman. Nah. Ini membuat hati kita fokus di makanan. Jadi kalau makanan itu orang gampang khusyuk. Kalau lapar baru dikasih makanan, tak ada ingat yang lain. Langsung khusyuk semua. Itu pengaruhnya makanan. Tapi kalau memang kita bisa atur, jangan bersamaan waktu sholat dengan iqamah dengan waktu makanan, itu lebih bagus. Tapi kalau ada satu saat kondisi, lapar betul-betul kosong, lalu muncul makanan, mana pilih? Sudah komat, tapi ada makanan dan lapar, makan dulu. Jangan ke hari-hari begitu. Masa setiap kita mau sholat ada makanan, setiap mau sholat ada makanan, setiap mau sholat ada makanan. Itu artinya pencinta makanan, bukan pencinta salat. Nah, Allah Ta'ala. Bagus, terima kasih. Ya, Yang lain? ya. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya dan juga bisa bertanya di room chat Zoom. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Ya, Iya Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sudah jelaskan mengenai cara kita menggapai khusyuk dalam sholat Ustadz. ya, Pertanyaan saya itu Ustadz, bagaimana ketika gangguan itu bukan dari kita Ustadz, atau dari luar? Semisal ada anak kecil yang berikut Ustadz begitu, jadi kita tidak khusyuk pada sholat. Apakah kita harus tetap sholat atau kita bisa mengulang itu Ustadz, sholat kita Ustadz? Gitu Ustadz kalau dari saya. ya. Kasih Alhamdulillah. Kadang gangguan itu memang dari kita, dan kadang juga gangguan dari luar. Gangguan dari luar ini antara lain, seperti ada tiba-tiba anak-anak lari, atau anak menangis, atau anak-anak lewat-lewat di depan kita. Ya, jadi tadi sebelum kita sholat, seluruh jenis gangguan, baik dari dalam maupun dari luar diusahakan itu diselesaikan sebelum takbir. Pada saat kita sholat, gangguan itu diusahakan dulu diminimalisir. Maka yang bawa anak-anak ini biasa menjadi sumber konflik khusyuk. Ya, bukan berarti bahwa tidak boleh, karena Nabi juga pernah sholat lalu cucunya naik dan manjat di atas. Tetap sholat, tetapi ini menuju khusyuk berat. Bukan berarti bahwa meninggalkan sholat. Dan jangan diulang sholat. Tidak ada mengulang sholat, kata saya anak-anak menangis, apa-apa, ambil, gendong. Dia lalu lalang, tahan. Bagi yang punya anak, tidak apa-apa digendong. Jangan dipukul anaknya orang lewat di depan. Pasti mari bapak. Ya. Nah, ini gangguan dari luar. Ini seperti kita sholat,
Pas bunyi mic itu touring, ganggu satu masjid, maka tidak apa-apa yang memang punya kemampuan memperbaiki itu biar sholat jalan saja ke situ, pergi perbaiki, jalan saja. Kalau bunyi HP, Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi HP, ambil HP-nya, matikan, simpan. Jangan ambil baru, halo, sholatkah dulu. Nah, itu batal sholat. Jadi kalau ada gangguan luar, sedapat mungkin dulu diatasi. Tidak usah diulangi sholat, jangan diulangi. Kalau sholat ini dianggap penting, seluruh persiapannya pasti semaksimal, pasti persiapannya bagus. Kalau kita anggap penting urusan ini, urusan sholat. Nah, Allah Ta'ala. Silakan. Iya. Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Ya. Ada Ustaz, izin bertanya. Ya. Baik Ustaz, bagaimana Ustaz kalau misalnya kita lagi terbaring sakit Ustaz, kemudian di satu sisi kita merasakan atau menahan rasa sakit, di satu sisi juga kita mau khusyuk dalam sholat Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Dalam Nangis saja. Ya sakit sementara sholat. Maka insya Allah ini juga gangguan. Lebih fokus di bacaan, lebih fokus di gerakan, itu bisa mengobati rasa sakit. Kenikmatannya orang yang punya nikmat akan menghilangkan rasa sakit. Coba lihat, waktu Nabi Yusuf alaihissalam lewat, oleh perempuan-perempuan itu dikasih pisau dengan buah yang bisa dipotong. Waktu dia potong buah itu, lewat Nabi Yusuf yang super gagah dan nikmat. Nikmatnya memandangnya sampai perempuan yang memotong tangannya sendiri berdarah, itu hilang rasa sakitnya karena nikmatnya melihat wajahnya Nabi Yusuf. Dua pertemuan. Pertemuan sakit dengan mengiris. Pertemuan nikmat melihat Yusuf. Hilang rasa sakit karena ada kenikmatan. Khusyuk semakin fokus dengan kenikmatannya dengan Allah, keagungannya Allah, kebaikannya Allah, takutnya sama Allah, maka tidak terlalu menonjol rasa sakit. Kalau kita memang fokus pada sakit, itu menonjol. Tapi coba, sahabat tadi yang ditarik panah di pahanya, dia bilang, tolong cabut panahnya nanti ketika saya sholat. Dia dicabut di waktu sholat. Pasti sakit, tapi nikmatnya ketika berdialog dengan Allah jauh lebih nikmat dibanding rasa sakitnya. Itu yang menghilang. Maka salah satu penyebab rasa sakit itu tidak terasa ketika kekuatan khusyuk itu besar. Biasa lihat, pernah saya lihat anak muda ketemu dengan anak mudi. Saya pernah coba ini lihat. Saya punya rumah, di sudut ada sampah. Ini anak muda, setiap lewat di depan rumah saya itu, tinggal di situ. Saya tidak mau terima begitu. Apa yang saya lakukan? Saya ambilkan
sampah-sampah botol. Sampahnya itu saya kumpul. Dan kalau saya simpan itu sampah, tercium sampai lantai 2. Saking botolnya itu sampah. Tapi coba lihat dahsyatnya cinta. Begitu anak muda itu datang, saya simpan di depannya. Di depannya orang baku cinta itu, kemudian saya tinggalkan. Itu anak muda seperti tidak bergeming. Seperti tidak cium itu bau sampah di depannya. Maka saya mengatakan, hebatnya sebuah cinta. Kalau kita cinta sama Allah baru berdialog, hilang. Maka berapa besar cinta kita sama Allah, berapa itulah kemampuan kita menghilangkan rasa-rasa yang lain. Seperti itu penjelasan. Coba lihat ya. Kalau ada yang kita cintai, baru kita temani. Seperti kita berkata, dunia ini milik kita berdua. Aku tidak peduli. Ada Fahmi atau ada Naldi, aku tidak peduli. Itu kira-kira ya, yang pernah pengalaman. Demikian. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kepada hadirin yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ini lagi khusyuk ya, lagi khusyuk semua ya. Ustaz, saya ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Bagaimana ketika suatu ketika kita sholat dan setelah sholat itu kita merasa bahwa kualitas sholat kita itu masih kurang. Mungkin ketika sholat itu kurang khusyuk atau bagaimana. Ketika penghisap ketika di hari akhir nanti di penghisap amal itu apakah amal sholatnya itu terhitung full atau bagaimana, Ustaz? ya. Maka orang akan mendapat nilai sholat itu tergantung dari berapa persentase khusyuknya. Karena itu kata Nabi, ada orang sholat, berapa dia dapat dari sholatnya? As-sumun, 1/8 ji. Dari total gerakan dan bacaannya, dia cuma dapat berapa? As-sumun, 1/8. Ada yang Nabi sebutkan as-subuh, 1/7. Ada sudus, 1/6. Al-humus, 1/5. Ar-rubu, 1/4. As-sulus, 1/3. An-nis, 1/2. Artinya tetap ada. Dari khusyuk itulah nilai kita. Jadi ada orang sholat, itu sah, gugur dari kewajiban. Seperti terpenuhi syarat-syarat dan rukun. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya. Terpenuhi itu. Dia dapat itu dengan gugur dosa. Tapi tidak ada khusyuknya. Ya sudah, tidak dituntut dia. Kayak berapa nilainya? Mendadak. Dia cuma gugur dari dosa. Ada orang sholat, memang rukunnya tidak terpenuhi, wajibnya tidak terpenuhi. Apalagi mau dapat khusyuk. Susah. Yang begini dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Allah. Karena tidak terpenuhi rukunnya, wajibnya, apalagi sunnahnya. Dia dihukum. Kita mau ini sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Seperti sholat dengan terpenuhi syarat-syarat sahnya. Atau memang mau sampai pada tingkat khusyuk. Saya yakin kita mau semua sampai khusyuk. Tidak sekedar sholat. Tapi memang sholat itu kita
rasakan kenikmatannya. Karena itu saya menganjurkan, menghimbau para bapak dan ibu serta anak-anakku, saudaraku, jangan cuma sholat sekedar kewajiban. Kita hadir menggugurkan kewajiban. Itu jadi beban itu. Tapi sholat itu kebahagiaan. Sholat itu kenikmatan. Sholat itu rahmat. Sholat itu kasih sayang. Dulu para nabi, para rasul, ketika ada masalah dalam hidupnya, obatnya apa? Hendak ke rumah sakit. Dia ambil air wudhu. Dia hamparkan sajadahnya, lalu menangis. Selesai masalahnya. Itu yang dimaksud wasta'inu bisabri wassalat. Jika ada masalah, coba minta tolong sama Allah melalui dua hal. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ketika ada permasalahan hidup, coba ambil air wudhu. Tersungkur sujud. Jangan bangun dari sujud itu. Kecuali sedang punya keyakinan. Allah sudah membantu saya selesaikan. Nabi ketika meninggal istrinya, meninggal pamannya, luar biasa sedihnya. Maka Nabi diajak rekreasi. Apa rekreasi batinianya Nabi? Start dari Masjidil Haram, sholat ke Masjidil Aqsa, sholat. Itulah Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Ketika Nabi punya masalah besar. Karena itu punya masalah besar, Allah hibur. Apa hiburan terindahnya? Bukan dibawa rekreasi satu taman ke taman yang lain, bukan pemandangan. Rekreasi dari masjid ke masjid. Masjid Haram di Mekah, Masjid Aqsa di Palestina. Sujud, sujud. Kita semua punya problematika hidup. Meniru Nabi, selesai bukan ke diskotik, bukan ke taman-taman hiburan. Taman hiburannya orang beriman itu melalui yang paling terbaik, sholat. Putus cinta, sholat. Boleh putus cinta, tapi jangan putus dengan Allah. Putus kiriman dari orang tua, sholat. Ada solusi. Insyaallah. Demikian. 3 menit lagi. Ya. Kepada Ada? hadirin yang masih ingin mengajukan pertanyaan, karena ada waktu beberapa menit, kami persilahkan. Baik, kami kira sudah tidak ada pertanyaan. Kita tutup di Ustadz. Iya, boleh. Ya, jadi sebelumnya kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Sudirman yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada kajian Nah, online ya, dengan alhamdulillah tema wassalatu. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Saya Sudirman, eh, wakili saudara-saudaraku, wakili dari Tajidul Iman. Di belakang kami ini ada KH Sudirman. Itu adalah kajian kami, insya Allah tetap kami undang Tapi Ustadz, suara terputus.
Iya, kami lanjutkan. Mungkin jaringannya Ustadz sedang bermasalah. Syukran Ustadz, dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada setiap pertemuan kita dalam kajian Islam online dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk, dan semoga ilmu yang telah kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, utamanya dalam praktik-praktik sholat kita. Baik, untuk menutup kajian kita pada kajian tema sholat ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.